disekian mata. Jadi anak saya yang lolos masuk. Nah, saya langsung dipegang, truk dibawa ke satu ruangan jam 10 pagi waktu Hong Kong. Nyaris sama dengan Ustadz Abdul Somad itu. Salah saya apa? Nggak tahu. Salah saya apa? Nggak tahu. Memang tidak ada salahnya. Yang suka kepada Anda itu bukan karena Anda punya akhlak yang baik, bukan karena Anda punya wawasan ilmu agama yang luas, bukan. Tetapi karena kesamaan pilihan politik itu yang membuat orang lain, ini nih. Padahal terpaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Selalu ya, setiap ada kejadian apalagi yang menimpa ustadz mereka, itu kemudian seolah ini disetting oleh rejim, seolah kemudian ini disetting oleh pemerintah untuk mengecap mereka. Salah satu yang kemudian memberikan statement itu kemarin Novel Bakmumin, sekarang ustadz kita semua, ulama kita semua, ulama hewan tentunya ya. Itu Sugeng Nur Harja. Mari kita dengarkan statementnya. Sudah satu sistem teman-teman ya. Sudah, inilah revolusi mental ya, revolusi mental yang sudah berhasil diinstal oleh rezim ini. Ya, ke seluruh anak negeri, seluruh elemen bangsa, ke seluruh instrumen hukum, ya, dari atas, pucuk paling atas sampai apa jenenge, grassroots ya, paling bawah, ujung rambut sampai ujung telapak kaki itu. Jadi HTI, ya, lihat HTI, FPI, Habib Rizik, Munarman, Felixio, Gus Nur, lan sak piturute yang Anda tahu itu sudah disetting sama mereka, sama rezim ini, radikal, ekstrim, ya, apalagi ya, menebar kebencian, memecah belah bangsa, musuh negara, kurang lebih seperti itu. Bagi saya itu tuduhan yang sangat tidak mendasar, karena negara lain kemudian menolak, khususnya Singapura menolak UAS karena ada beberapa ceramah UAS yang kemudian beredar, dan itu jelas akan menyebarkan paham yang tidak baik bagi perkembangan cara berpikir anak bangsa, khususnya Singapura. Katanya kemudian disetting oleh rejim untuk mengecap bahwa Ustadz, FPI, HTI, Habib Rizik dan sebagainya, Gus Nur, itu dicap oleh rejim sebagai ustadz radikal ekstrim. Bukan. Tetapi Anda mengecap diri Anda sendiri. Anda menstempel diri Anda sendiri. Kemudian lahirlah penilaian dari orang lain. Ya, diselaraskan dengan apa yang selalu Anda ucapkan, Anda ceramahkan, dan itu memang ekstrim, dan itu memang radikal, dan itu memang intoleran. Kemudian lahirlah capan dari orang lain sebagai Anda ekstrim, sebagai Anda radikal, sebagai Anda itu. Jadi Anda sendiri yang membuat cap itu. Ya, tidak mungkin dong. Misal Habib Lutfi, misal kemudian Habib Quraish Shihab, ya. Itu dengan ceramah yang santun, ada cap dari orang lain sebagai ekstrim, radikal, teroris apalagi. Nggak mungkin. Karena memang beliau ini tidak mengecap dirinya, tidak menstempel dirinya, tidak mendesain dirinya untuk itu. Jadi lahir penilaian orang lain itu karena ada yang melakukan. Anda duluan yang melakukan, akhirnya lahirlah penilaian. Jadi jangan dibolak-balikan fakta ini. Ya, ekstrim itu bukan kemudian tuduhan orang lain. Karena memang ada ceramah UAS yang itu menunjukkan bahwa dia punya pemahaman ekstrim. Ya, urusan pengeboman bunuh diri, ya,
urusan kemudian justifikasi keyakinan orang lain, jin kafir, itu fakta. Fakta itu kemudian kita tahu sama-sama. UAS pernah mengucapkan itu. Bukan opini publik yang menuduh UAS pernah mengucapkan itu, bukan. Tapi memang dia pernah mengucapkan itu. Lahirlah justifikasi dari orang lain. Oh, dia punya ceramah, gaya ceramah ekstrim. Gitu loh, itu dong simpelnya. Jadi jangan kemudian dibelat-belit ke sini kemari. Faktanya Anda yang menstempel diri Anda sendiri kok. Kemudian yang lebih lucunya, ini statement Gus Nur nih. Ustadz Abdul Somad itu tidak sekali dua kali ini, sering ya. Dulu di Timur Leste pernah, di Belanda juga pernah, bahkan di Hong Kong pernah. Selisih 1 minggu sama saya. Saya 1 minggu sama. 1 minggu kemudian baru Ustadz Abdul Somad. Jadi saya dari tahun 2005. Saya dari tahun 2005 sudah keluar masuk Hong Kong, Taiwan, Korea, ya Malaysia. Dari tahun 2005 nggak pernah ada masalah, nggak pernah trouble, nggak pernah problem, ya enak, ya sehat jasmani rohani. Nah, baru rezim ini lahir, luar biasa, kaget. Begitu mendarat di Hong Kong, masuk ke imigrasi, pemeriksaan paspor, admin saya lolos, ya, anak saya lolos, saya tidak lolos. Ya, disekian mata. Jadi anak saya yang lolos, masuk. Nah, saya langsung dipegang, truk, dibawa ke satu ruangan. Jam 10 pagi, waktu Hong Kong. Nyaris sama dengan Ustadz Abdul Somad itu. Salah saya apa? Tidak tahu. Salah saya apa? Tidak tahu. Akhirnya saya singkat cerita, jam 3 sore baru saya dideportasi pulang, dideportasi paksa lewat jalur khusus. Waduh, persis teroris, naik mobil khusus, dikawal pasukan khusus. Nah, di mobil itu baru saya tahu, ya, ada satu petugas yang ngomong ke saya, ada orang yang tidak ingin kamu masuk ke Hong Kong. Itu intinya yang saya pegang tuh. Ada orang yang tidak ingin kamu masuk ke Hong Kong. Kalau tidak salah itu Pilpres yang periode pertama itu 2019 ya, kalau saya tidak salah. Nah, baru seminggu kemudian Ustadz Abdul Somad dicekal juga di Hong Kong. Ternyata dia juga pernah ditolak katanya di Hong Kong. Wah, selepel dengan UAS ya, Sugik Nur Harja. Kalau saya sih melihat UAS, karena ada beberapa bagian yang saya juga suka kepada UAS. Urusan literasi agamanya, pemahaman hadisnya. Saya banyak yang sepakat kepada UAS. Banyak sekali yang sepakat. Tetapi memang ada bagian-bagian tertentu yang saya kira UAS offset di sini. Termasuk urusan yang viral-viral itu. Ya, yang mengesahkan bom bunuh diri dan sebagainya. Itu yang kemudian saya kurang sepakat. Kenapa harus mengeluarkan kalimat itu? Juga kemudian ketika UAS kampanye di depan orang-orang jamaah HTI, mengafirmasi cita-cita HTI, itu yang saya tidak suka. Ada beberapa bagian dari UAS yang memang offset saya kira setelah dia terkenal tuh. Itu. Dan itu fakta, nggak ngarang. Videonya nyebar kok. Bagaimana kemudian dia ngomong solusi permasalahan umat itu adalah khilafah. Terus apalagi? Nggak ada. Itu bukan tuduhan dari orang lain, bukan opini dari orang lain. Itu fakta yang diucapkan oleh UAS. Nggak bisa disangkal itu, faktanya banyak beredar. Kalau kepada UAS saya masih mending, karena ada banyak bagian yang kemudian baik saya kira dari UAS. Tapi dari Sugik Nur Harja, ini yang bingung saya, apanya yang kemudian pemerintah takuti dari Sugik Nur? Menjegal dakwah. Emang dia bisa dakwah? Emang Sugik Nur Harja bisa dakwah? Enggak lah, Anda jangan ngarang cerita. Itu pasti enggak betul itu. Jangan menyamakan Anda dengan UAS. Jauh. Kalau mau disamakan itu jauh. UAS terkesan memang agak hati-hati sekarang. Dulu itu lebih tajam dia.
Tapi ya itu kan fakta yang kemudian orang lain sudah terlanjur tahu dan nyebar di media sosial. Tapi Sugeng Murah Harja 99,9,9% ketika naik dia di atas mimbar, capruk semua apa yang dia ucapkan. Mau ngomongin tentang agamanya, mau ngomongin tentang analisa politiknya dan sebagainya. Itu Sugeng Murah Harja. Ya pengen aja dia disejajarkan sekarang dengan UAS bahwa dia juga pernah dijegal. Enak betul ya. Enggak lah, jangan kau ngarang cerita Pak Sugeng. Susah untuk kita percaya bahwa Anda kemudian dijegal oleh pemerintah karena akan mendoktrin orang lain. Susah kita. Ya. Susah kita percayanya, susah. Bagaimana tidak susah? Wong Anda abata saja haho juga tidak becus. Menafsirkan Al-Quran innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hewan bisa jadi ulama, bagaimana itu? Bagaimana? Oke, mungkin ada yang percaya kepada Anda, cuma setai kukunya juga enggak lah. 1-2 orang mungkin yang percaya, itu pun terpaksa karena dukungan politik yang sama, bukan karena ilmu agama. Catat itu, Anda harus sadar Pak Sugeng, yang suka kepada Anda itu bukan karena Anda punya akhlak yang baik, bukan karena Anda punya wawasan ilmu agama yang luas, bukan, tetapi karena kesamaan pilihan politik itu yang membuat orang lain, ini nih, padahal terpaksa. Yakin saya, coba raba di hati orang lain yang kemudian mengikuti Sugeng Murah Harja. Bukan karena ceramah agamanya, yakin bukan. Karena ada pilihan yang sama sehingga memaksakan orang lain untuk menyukai Sugeng Murah Harja. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mari kita saksikan aja. Mereka akan terus berstatement, membolak-balikan segalanya. Setting pemerintah dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.